Apa jadinya jika iman hanya sekedar ritual dan keselamatan bisa diperjualbelikan? Menarik. Mari kita bahas. Pada abad ke-16 menjadi saksi besar terjadinya krisis yang mengubah sejarah gereja selamanya. Mari kita bedah paradigma misi Kristen Protestan. Paradigma misi reformasi Protestan lahir sebagai jawaban atas kegelapan itu. Pada akhir abad pertengahan, paradigma misi Katolik sudah berada pada kondisi anomali atau ketidaksesuaian dengan firman Tuhan sehingga terjadi krisis. Krisis apa saja kah itu? Yang pertama, krisis moral. Di dalam gereja terjadi praktik korupsi dan juga praktik penjualan surat indulgensia atau surat pengampunan dosa. Jadi, kamu dan keluargamu bisa selamat hanya dengan mengeluarkan uang untuk membeli selembar kertas itu. Yang kedua, krisis teologis, di mana ketakutan terhadap gereja dan paus jauh lebih besar daripada ketakutan kepada Tuhan sendiri. Yang ketiga, krisis eksistensial, di mana gereja hanya menawarkan ritual formalistik sebagai solusi terhadap ketakutan orang Kristen akan penghakiman Tuhan dan kematian. Dan yang keempat, krisis intelektual karena adanya pengaruh semangat Renaissance. Bos dalam bukunya menyatakan bahwa ini adalah penyederhanaan dari gereja yang berbahaya. Lalu terjadilah ledakan. Pada abad ke-16, Martin Luther dan para reformator lainnya, mereka membawa suatu perubahan yang besar, yaitu reformasi. Luther menemukan kembali penekanan teologi Paulus dalam Roma 1 ayat 16 yang menggambarkan bahwa Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Roma 1 ayat 16 ini menjadi penemuan kembali yang membuat Luther takjub bahwa Allah telah menerima manusia yang malang dan celaka dengan penuh rahmat dan dengan cuma-cuma. Bahkan menjelang kematiannya, ia menulis di tempat tidurnya bahwa kita cuma pengemis, sungguh. Jadi, paradigma misi Protestan lahir dari kerinduan untuk kembali ke Alkitab, untuk melihat kembali apa yang Tuhan inginkan, bukan sekedar menjalankan misi sebagai formalitas dan kepentingan tertentu. Dalam paradigma misi Protestan, terdapat usaha-usaha untuk meletakkan fondasi iman melalui sola-sola yang membuat Injil lebih dekat dengan kehidupan manusia. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 menegaskan bahwa keselamatan diberikan oleh Allah. Maka sola gratia menekankan bahwa keselamatan Allah terjadi karena semata-mata kasih karunia Allah. Sola fide adalah prinsip bahwa pembenaran diterima hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Iman bukan sekedar persetujuan intelektual, tetapi kepercayaan penuh karya pembebasan Kristus. Martin Luther menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan dari hasil usaha manusia. Ketika seseorang percaya kepada karya Yesus di kayu salib, ia menerima pembenaran dari Allah atas perbuatan. Baik, bukan syarat keselamatan, melainkan buah dari iman yang hidup. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai sola scriptura. Apa sih sola scriptura itu? Sola scriptura adalah sesuatu yang berlandaskan pada Alkitab. Nah, dasar-dasar segala ajaran agama Kristen itu harus bersandar pada Alkitab. Jadi, setiap pemberitaan Injil itu harus berlandaskan pada firman Tuhan. Apabila semua pembelajaran Injil itu tidak dilandaskan pada firman Tuhan, maka semuanya itu adalah hoaks. Artinya bahwa segala pemberitaan Injil harus bersandar pada Alkitab. Nah, di sini aku mau jelasin tentang panggilan atau vokasi. Nah, panggilan atau vokasi dalam teologi Kristen itu adalah
undangan Allah kepada setiap orang percaya melalui pelayanan setiap kehidupannya. Nah, panggilan ini tidak hanya ada di gereja, tetapi bisa melalui profesi kita maupun di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, seperti kita, mahasiswa. Nah, menjalani panggilannya dengan kita belajar sungguh-sungguh dan melakukan ilmu kita dengan baik bagi kehidupan kita bersama. Contoh yang kedua seperti guru atau dosen. Nah, cara panggilan dia adalah melayani kita dengan jujur, dengan baik, dengan sabar, bukan hanya sekedar mengharapkan gaji. Nah, dalam paradigma reformasi, kesaksian bukan hanya soal apa yang kita katakan. Contohnya seperti khotbah, renungan, tetapi tentang siapa diri kita di hadapan orang lain. Kesaksian itu merupakan wajah dari iman kita sendiri yang dapat dilihat oleh dunia. Kesaksian bukan cuma teori tapi aksi, di mana kesaksian berarti kita menunjukkan bahwa Injil itu hidup di dalam diri kita. Nah teman-teman, setelah para reformator meninggal, para generasi penerus mereka ingin untuk membukukan doktrin tersebut agar tidak sesat. Proses ini dinamakan ortodoksi. Namun, di sisi lain, iman berubah menjadi sesuatu yang sangat rumit, kaku, dan akademis. Bos mencatat bahwa pada masa ortodoksi ini, misi justru stagnan. Karena mereka berpikir kalau doktrin sudah benar, gereja sudah berdiri, maka misi telah selesai. Karena di era ortodoks, mereka membangun gereja dan mereka menganggap bahwa misi mereka sudah selesai. Sehingga pada abad yang ke-17 dan 18 muncullah pietisme. Apa sih pietisme itu? Pietisme itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang hangat, di mana mereka senang ketika pergi untuk melayani orang-orang di luar yang belum mengenal Tuhan. Mereka berusaha untuk menceritakan tentang apa itu Tuhan, bagaimana kesaksian hidup mereka, dosa dan lain sebagainya, sehingga orang-orang itu bisa mengenal Tuhan itu sendiri. Dengan semangat melayani mereka itu, ini disebut dengan sentrifugal. Artinya mereka pergi untuk melayani orang-orang di luar, bukan hanya orang-orang yang di dalam gereja saja yang sudah mengenal Tuhan, tetapi orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini. Kemudian, Bos memasukkan puritanisme ini sebagai sebuah jembatan yang unik antara ortodoks dan juga pietisme ini. Nah, puritanisme ini adalah sesuatu yang menekankan fokus kepada ketaatan dan kedaulatan Allah. Mereka juga percaya bahwa ketika mereka pergi untuk melayani orang-orang di luar, maka Tuhan Yesus sendiri akan menyertai dan menuntun mereka. Nah, yang paling unik adalah ambivalensi. Nah, apa sih ambivalensi itu? Ambivalensi itu kita mempunyai perasaan dan kecenderungan yang bertentangan di saat keadaan yang sama. Jadi, contohnya adalah ambivalensi antara penyelamatan dan peradaban. Satu sisi, tujuannya adalah menyelamatkan jiwa seperti relasi kita dengan Tuhan. Dan sisi lainnya adalah cara kita membawa peradaban kita seperti cara berpikir, cara berpakaian, dan cara bertani. Kesimpulannya, paradigma misi Protestan lahir sebagai respon krisis terhadap krisis yang mendalam terhadap Gereja Katolik Roma di akhir abad pertengahan. Krisis tersebut mencakup krisis moral melalui praktik korupsi dan penjualan indulgensia. Krisis teologis yang menempatkan otoritas gereja dan Paus di atas Allah, yaitu krisis eksistensial yang gagal menjawab ketakutan manusia akan keselamatan, serta krisis intelektual akibat bangkitnya semangat Renaissance yang mempertanyakan otoritas tunggal gereja. Jadi, reformasi abad ke-16 yang dipelopori oleh Martin Luther menjadi titik balik penting dalam misi gereja. Reformasi ini mengembalikan Injil sebagai pusat misi. Sesuai dengan Roma pasal 1 ayat 16, melalui sola gratia, keselamatan dipahami sebagai anugerah semata. Dan sola fide menegaskan bahwa manusia dibenarkan hanya oleh iman. Dan sola scriptura menekankan Alkitab sebagai dasar utama iman dan misi gereja. Sampai di sini, David Bos membagi ini untuk menunjukkan bagaimana semangat dari misi yang sempat berapi-api di zaman reformasi, sempat membeku di zaman ortodoks, tapi dicairkan kembali oleh pietisme. Sekian dari kelompok kami.
At least kalau sudah ada misi ya dihidupi. Cepat!